Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple. Bahasa Inggris tuh yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit, celulitnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODE kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Tidak boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang turun. Sekarang tuh dalam sebulan ini di kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog.